Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa duduk di taman-taman sorga, taman yang penuh dengan ketenangan, kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Fawaidul Fawaid, menyelami samudra hikmah dan lautan ilmu, menggapai puncak ketajaman batin menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karya besar Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan tahqiq Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang ketiga, hal-hal yang bisa menenangkan batin dan juga mendapatkan kebahagiaan jiwa adalah dengan cara melaksanakan hak bertauhid. Apa itu hak tauhid yang bisa menenangkan jiwa dan membahagiakan raga ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini muallif rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Bahkan tauhid inilah yang memiliki peran besar di dalam memancing kebahagiaan seorang muslim. Kita baca dulu perkataan muallif baru kita bentangkan. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berbahagialah orang-orang yang mampu menunaikan hak-hak Rabbnya. Ia mengakui kebodohan dirinya, mengakui keburukan perbuatannya, mengakui aib pribadinya, mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak Allah, serta mengakui kezalimannya di dalam interaksi antar sesamanya. Sehingga apabila Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosa yang dilakukannya, ia sadar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilannya, bukan karena kezalimannya. Sementara apabila Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosanya, maka ia pun menyadari bahwa itu semata-mata karena rahmatnya, karena kemurahannya, bukan karena perbuatan kita. Orang itu juga menyadari bahwa kebaikan yang diperbuatnya semata-mata adalah karunia dan sedekah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jika Allah menerima amalannya itu,
maka yang demikian termasuk karunia dan sedekah yang lain lagi untuknya. Sedangkan apabila Allah menolaknya, ia menganggap kualitas amal itu memang belum layak dan patut diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila orang tersebut melakukan satu perbuatan dosa, hal itu diyakini sebagai akibat jauhnya dia dari Allah, sehingga dia mengabaikan serta tidak menjaganya lagi. Orang tersebut menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadaan Allah bagi dia, sehingga dia merasa butuh kepada Rabbnya dan merasa telah mendolimi dirinya sendiri. Kalaupun Allah mengampuni dosa-dosanya, maka itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, inti permasalahannya adalah hamba yang mampu menunaikan hak-hak Rabbnya akan memandang Rabbnya selalu berbuat baik kepadanya, tapi sebaliknya ia memandang dirinya selalu berbuat buruk dan lalai dan suka menyepelekan. Dengan perspektif tersebut, dia menyadari bahwa segala sesuatu yang membahagiakannya semata-mata adalah karunia dan kebaikan Allah, sedangkan segala sesuatu yang menyedihkannya tidak lain karena dosa-dosanya, dan itulah wujud keadilan Allah terhadap dirinya. Maka dengan sikap seperti itu, apabila hamba yang mencintai Allah melihat orang-orang yang mereka cinta meninggal, dia akan berdoa semoga Allah memberikan anugerah kepada roh-roh yang menghuni jasad-jasadnya. Demikian pula seseorang yang dikasihi Allah, meskipun jasadnya sudah bertahun-tahun berkalang tanah, niscaya ia mengingat betapa indah perbuatan ketaatannya kepada Allah di dunia. Dia pun akan mengingat kasih sayangnya kepada dirinya, serta mengingat rahmat sekaligus anugerahnya kepada ruh yang dulu mendiami tubuh yang telah hancur itu. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ucapan yang sangat dalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk kita resapi dan kita renungi. Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang menundukkan dirinya di hadapan Allah, di hadapan Rabbnya. Dia mengakui kekurangannya, sehingga dia tidak menjadi sombong di hadapan Rabbnya. Karena orang yang masih sombong dalam hatinya, seolah-olah dia tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa pintar, merasa kuat, merasa benar, merasa tidak punya aib di hadapan Rabbnya, maka ini orang yang paling celaka. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang yang masih belum mengakui kebodohan dirinya, orang yang masih menyombongkan dirinya seolah-olah dia paling hebat, paling cerdas, paling pintar, paling segala-galanya, maka orang ini jauh dari kebahagiaan karena jauh daripada tauhid. Maka orang yang seperti ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam sejarah Qarun, ketika dia merasa sombong, tidak butuh kepada Allah, tidak berhajat kepada Allah, kemudian menasabkan nikmat Allah kepada dirinya dan mengatakan innama utituhu min ilmin indi, sesungguhnya kekayaan itu bersumber dari kecerdasanku. Saya kaya ya wajar karena saya cerdas, saya kaya ya wajar karena saya pintar, saya kaya wajar karena saya ini juga berpendidikan. Masa saya sekolah sampai kuliah S2, S3, doktor, profesor? Ya memang wajar kalau saya kaya karena saya sekolah tinggi. Sombong, Bu. Dia sombong. Kekayaan itu bukan karena kecerdasan manusia.
Betapa banyak orang-orang yang tidak kuliah mereka kaya kok. Betapa banyak orang-orang yang tidak sekolah sama sekali mereka juga kaya. Ingat, itu kesombongan membinasakan. Makanya ketika kemudian Qarun merasa sombong dirinya bahwa kekayaan itu hak, seolah-olah dia yang dapat, dia yang mencarinya, pengetahuan yang menjadikan dia kaya. Apa kata Allah? Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya. Jadilah kalau sekarang ada orang nemu harta Qarun tuh katanya. Karena Allah tenggelamkan kekayaannya. Sampai orang nemu dompet saja dibilang dompet Qarun. Ya. Tapi ini kan sebuah kenyataan, Qarun akan menjadi bahan ingatan dari zaman ke zaman. Karena diceritakan bukan hanya orang Islam saja yang menceritakan kisah Qarun itu. Orang Yahudi menceritakan Qarun, orang Nasrani menceritakan Qarun, termasuk juga umat Islam. Harusnya ini dijadikan pelajaran bahwa kisah Qarun itu bukan kisah dongeng, tapi memang kenyataannya ada. Allah binasakan Qarun dan Allah tenggelamkan dia dan seluruh kekayaannya. Apa penyebabnya, Bu? Penyebabnya karena dia sombong, tidak mengakui kebodohan dia di hadapan Allah, tidak mengakui bahwa kekayaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Namrud itu, Bu, satu di antara 4 raja penguasa dunia. Sebagaimana disebutkan bahwa di dunia ini ada 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin Dzulqarnain, kemudian juga Nabiullah Sulaiman, dan yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr, raja Babylon, Irak. Lah Namrud ini merasa congkak dan sombong di hadapan Allah. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Rabbku yang menghidupkan dan mematikan, apa kata Namrud? Ana uhyi wa umi, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Sombong dia, tidak mengakui bahwa yang menghidupkan Allah, yang membinasakan Allah. Dia nasabkan rububiyah Allah kepada dirinya dan mengatakan ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan saya juga bisa membinasakan, kata Namrud. Kemudian karena kesombongannya telah menasabkan rububiyah Allah kepada dirinya, hak-hak yang mutlak bagi Allah dia rampas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan Namrud dengan cara apa, Bu? Allah sarangkan 1 ekor nyamuk di kepalanya. Bayangkan, Allah sarangkan seekor nyamuk di kepalanya, sehingga Namrud merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Akhirnya dengan nyamuk yang bersarang di kepalanya itulah menjadikan penyebab kematiannya. Bagaimana mungkin Namrud mati sementara dia yang mengatakan ana uhyi wa umit, saya yang menghidupkan, saya yang mematikan. Rupanya dia binasa dengan seekor nyamuk yang Allah kirim. Mana kata-kata dia ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan, matikan, dia sendiri mati. Itu karena kesombongan, tidak mengakui kebodohan dia di hadapan Allah, tidak mengakui kesalahan dia di hadapan Allah, tidak mengakui keburukan dia di hadapan Allah. Bahkan dia berlaku kezaliman dan sewenang-wenang di hadapan manusia yang lainnya. Na'udzubillah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan Namrud. Siapa lagi? Fir'aun, yang merasa tinggi di hadapan Allah, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Dan dia mengatakan ma'alimtu min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Sehingga dia membangkang setiap dakwahan Musa dan Harun kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan fa'aghraqnahu wa junudahum, fa'aghraqnahum, maka kami tenggelamkan mereka semuanya, si Fir'aun dan bala tentaranya. Lihat bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla. Ketika orang sombong,
maka Allah binasakan. Artinya kesombongan itu kebodohan, dan itu menjauhkan dia dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi SAW juga ada orang namanya Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah ini, Bu, orang paling kaya di zaman itu. Kaya raya. Kekayaannya terbentang dari Mekah, Mina sampai ke Taif. Hektaran udah nggak kehitung berapa hektar tanahnya itu. Belum kebun kurma di Taif. Kaya sakaya-kayanya si Walid ini. Dan Allah anugerahkan banyak keturunan. Dan anak-anaknya anak-anak yang sukses, yang tidak pernah meninggalkan orang tuanya. Karena hilangnya kebahagiaan orang tua itu kadang-kadang, bukan punya anak banyak kemudian sudah besar menikah kemudian tidak satu rumah dengan kita, kan? Itu salah satu kesedihan, kan? Dari kecil ibu didik anak, ibu rawat, sudah besar kawin, kemudian pergi pula dia sama suaminya. Itu kesedihan orang tua. Tetapi Al-Walid ini dianugerahkan semua anak-anaknya tidak keluar dari rumah bapaknya, karena dia orang kaya. Dia bangga dengan anaknya, dia bangga dengan kekayaannya, dan dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambah nikmatnya. Tapi Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak mungkin Allah menambah lagi kekayaan dan keturunannya. Kenapa? Karena dia mengingkari syariat Nabi SAW setelah dia mengakui kebenarannya. Sombong. Al-Walid sombong. Tahu dia kebenaran tapi menolaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam Al-Walid dalam surah Al-Mudaththir, sauslihi saqar. Kami akan masukkan si Walid ke neraka Saqar, kata Allah. Lah gambaran-gambaran seperti ini, bagaimana Qarun ditenggelamkan ke dasar bumi, bagaimana Fir'aun ditenggelamkan ke Laut Merah, bagaimana Namrud dibunuh dengan seekor nyamuk, bagaimana Al-Walid diancam dengan neraka Saqar. Tentu karena mereka tidak mengenal hak bertauhid. Makanya di sini Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, berbahagialah orang-orang yang dapat menunaikan hak Rabbnya. Dengan cara apa, Bu? Akui kebodohan kita, akui keburukan kita, akui aib kita, akui kelalaian kita, bahwa kita selama ini masih belum mampu melaksanakan hak dan tuntutan Allah kepada kita. Jangan kita, Bu, para malaikat kelak pada hari kiamat, mereka akan berkumpul di hadapan Allah. Jadi saat bumi ini dihancur-hancurkan, kemudian bumi digempakan, lautan diluapkan, bintang dijatuh-jatuhkan, kemudian langit digulung, kemudian alam semesta dihancurkan, terjadilah kiamat besar. Maka para malaikat berkumpul. Kemudian para malaikat menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabbana, ma'abadnaka haqqa ibadatik, subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Rabb, maha suci engkau, sesungguhnya kami para malaikat, kata para malaikat, belum mampu benar-benar beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Ini yang ngomong malaikat, Bu. Itu dicantumkan dalam Al-Quran juga perkataan malaikat itu, subhanaka ma'abadna haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Rabb, kami para malaikat belum benar-benar beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Padahal malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kan, Bu? Mereka hanya beribadah saja, tidak pernah maksiat. Karena malaikat tidak punya syahwat. Apapun yang diperintahkan Allah laksanakan, apapun yang dilarang Allah siap tinggalkan. Itu malaikat tuh. Malaikat tidak punya syahwat, tidak pernah berbuat dosa. Siang malam mereka beribadah kepada Allah, tidak mengenal tidur. Tetapi pada hari kiamat malaikat mengatakan, ya Rabb, maha suci engkau ya Rabb, kami betul-betul belum bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benar beribadah.
kalau yang ngomong ini kita wajar, tapi yang ngomong ini malaikat pun tidak wajar. Kalau malaikat saja berbicara seperti itu di hadapan Allah, bagaimana mungkin kemudian kita akan sombong di hadapan Allah dan tidak mengatakan seperti yang dikatakan para malaikat? Siapa kita dengan malaikat? Makanya jangan pernah menyombongkan diri, dan harusnya dia mengakui kebodohannya, mengakui keburukannya, dan mengakui aibnya. Jadi kalau ibu berjumpa dengan orang yang mungkin di atas ibu usianya, mungkin ibu usianya sekarang 40-50, kemudian ibu jumpa dengan orang yang usianya 70-80, maka ibu katakan kepada orang yang di atas ibu itu, dia sudah lebih dahulu melakukan amal saleh dan dia sudah banyak membawa amal saleh karena dia sudah tua. Otomatis waktu beramal solehnya lebih panjang dibandingkan kita. Tapi kalau seandainya ibu berjumpa dengan anak muda, dengan gadis-gadis muda yang jauh di bawah ibu usianya, katakan kepada gadis-gadis muda itu, engkau belum banyak melakukan amal soleh, tapi engkau belum banyak melakukan dosa. Mungkin engkau tidak banyak melakukan amal soleh karena masih kecil, nak, tetapi engkau tidak banyak dosa seperti kami yang sudah tua-tua. Kan enak kalau ngomongnya gitu. Kita hormati dengan yang tua, kita katakan orang tua lebih banyak amalnya daripada kita karena usia mereka lebih panjang dibandingkan kita. Dan kita katakan kepada yang muda, walaupun mereka muda, belum banyak beramal saleh, tapi mereka tidak punya dosa sebagaimana yang kita sudah tumpuk-tumpuk dosanya. Sehingga kita mengakui kebodohan kita, sehingga kita tidak sombong. Karena sombong itu yang menghilangkan tauhid dan menghilangkan kebahagiaan. Bahaya sombong itu. Kadang-kadang ibu baru beli tas saja, mereknya apa, Bu? Itu jalannya udah miring-miring tuh. Kalau bisa tengok nih, bandrolnya aja belum dicopot, belum digunting tuh. Biar tahu. Ya, pakai baju saja sengaja kerahnya itu nggak dimasukkan biar nampak itu mereknya itu. Kayak Dracula jadinya. Jadi ada orang-orang yang gara-gara tas saja lo bisa sombong. Ada orang gara-gara sandal, ibu baru beli sandal nih, ibu bisa jalankan biasa saja, nggak perlu diketuk-ketukkan ke keramik biar orang tahu ada bunyinya, kan, Bu? Itu sandal bayi itu yang gitu tuh, ya. Kadang-kadang baru sepatu, baru tas, baru pakaian orang bisa sombong tuh. Cemana ceritanya? Bagaimana kalau seandainya dia punya mobil bagus, rumah mewah, makin lagi jadi Qarun, jadi Firaun, ya. Lah, orang yang bertauhid tidak seperti itu. Orang yang bertauhid itu menyadari kita ini masih bodoh, walaupun umpamanya sudah doktor, profesor, saya masih bodoh, masih banyak ilmu yang belum saya pelajari. Ya, mungkin dia cerdas dalam segi dunia, sampai doktor, profesor, tapi dengan Allah, di hadapan Allah tidak bisa menyombongkan dirinya. Walaupun sekelas malaikat sekalipun yang tidak pernah maksiat tidak boleh menyombongkan di hadapan Allah. Siapa kita dengan Allah? Yang memberikan kecerdasan loh Allah. Bayangkan Nabi SAW ketika menceritakan tentang kisah Khidir sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa tatkala berada di perahu? Kemudian dilihatnya ada burung, kemudian nuki, kemudian mengambil air seteguk, kemudian terbang lagi di atas laut, kemudian bertengger di ujung perahu. Kata Khidir kepada Musa, ya Musa, tengok tuh burung itu. Dia nuki ke lautan, kemudian meneguk satu teguk, kemudian terbang lagi. Tahukah wahai Musa, kata Khidir, innama ilmi wa ilmuka, sesungguhnya ilmuku dan ilmumu kalau digabung wahai Musa itu sama dengan satu teguk air yang diminum burung. Sementara lautan yang tak bertepi inilah ilmu pengetahuan Allah.
Inilah ilmu pengetahuan Allah. Seluas-luas laut itulah ilmu pengetahuan Allah. Sementara kecerdasanmu wahai Musa, dan kecerdasan seluruh manusia yang ada di alam semesta ini, itu hanya bagaikan satu teguk air yang diambil dari air lautan. Disitulah satu teguk itulah yang menjadi rebutan kecerdasan manusia satu dunia dari awal sampai akhirnya. Lalu apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan kalau ilmu kita ini hanya satu teguk, sementara ilmu Allah itu seluas lautan? Satu jengkal tanah di bawah kaki saja kita tidak tahu ada cacing atau enggak. Apa yang disombongkan dengan kecerdasan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, makanya di sini akui kebodohan, kata Imam Ibnul Qayyim. Akui bahwa kita ini masih banyak kekurangan, masih buruk. Tidak boleh berbangga dengan ibadah. Karena ada orang itu yang suka ngitung-ngitung ibadah kan, Bu. Alhamdulillah saya sholat malam, saya baca Quran loh, ya. Saya tiap hari juga sholat duha. Ada orang-orang yang membanggakan tuh. Kalau kayaknya nggak nampak lah cahaya sholat malamnya nih katanya. Ya kok ngenyek pula bahasanya ya. Kadang-kadang nggak ditanya cerita pula. Aduh semalam mati listrik saat saya sholat malam katanya. Apain cerita? Mati listrik titik sudah, jangan cerita salat malamnya. Semalam mati listrik sudah titik sampai di situ. Jangan ada embel-embelnya. Iya, waktu saya salat malam pula lah itu katanya. Cuman kasih tahu orang pula. Kalau nggak percaya kan saya live semalam katanya. Coba lihat di Facebook itu kan masih ada tuh live-nya itu. Nggak sempat saya hapus ya. Ada orang yang berbangga dengan ibadah, tapi tidak mengakui bahwa dia itu banyak kekurangan dari ibadah. Harusnya keburukan kita yang kita akui. Saya ini masih ya kurang sempurna, masih banyaklah kekurangannya. Ya, harusnya tawadu orang itu. Karena orang yang mengakui keburukannya itu, dia akan merendahkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Jadilah dia orang tawadu. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang merendah Allah angkat. Siapa yang mengangkat Allah rendahkan. Sebaliknya, kalau dia mengangkat di hadapan Allah, Allah rendahkan kita. Tapi kalau kita tawadhu di hadapan Allah, Allah akan angkat derajat kita. Dan ingat, siapapun yang diangkat derajatnya oleh Allah, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Tapi siapapun yang dijatuhkan derajatnya oleh Allah, tidak ada manusia yang bisa mengangkatnya. Itu kaidah. Maka akui keburukan kita ini. Kalau kita ini berbuat salah, segera tobat. Berbuat salah, segera tobat. Akui keburukan kita ini. Kita ini banyak dosa. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga dia, Bu. Sehebat-hebatnya manusia berbuat ibadah, pasti terjerumus kepada dosa juga. Tidak mungkin. Sehebat apapun ibu melakukan ibadah, malam sholat malam, siang puasa sunnah, tidak lepas daripada zikir dan baca Quran, pasti satu hari ibu terjerumus kepada dosa. Mustahil tidak berbuat dosa. Karena Allah sudah tetapkan mata ini bisa berzinah, dan berzinahnya mata memandang yang haram. Telinga ini bisa berzinah, dan berzinahnya telinga itu mendengar yang haram. Lisan ini bisa berzinah, dan zinahnya lisan ini mengeluarkan kata-kata yang haram. Hidung juga bisa berzinah, mencium dengan ciuman yang haram. Termasuk kaki dan tangan juga bisa melangkahkan ke tempat-tempat zina. Akhirnya kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya, kata Nabi. Manusia tidak lepas daripada dosa dan keburukan. Makanya berlindunglah kepada Allah. Wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Akui kita ini banyak keburukannya. Jangan merasa kita ini menghitung-hitung amal. Saya sudah sedekah ke sana, saya sudah sedekah ke sini, anak yatim di sana saya sudah sedekahi, masjid ini sudah saya sedekahi, janda yang sana sudah saya sedekahi, mana lagi ya?
Seolah-olah sudah sempurna tuh sedekahnya itu. Bingung saya kemana lagi saya harus sedekahkan katanya. Jangan menghitung-hitung amal. Hitunglah keburukan kita, jangan hitung kebaikan kita. Yang dihitung itu keburukanmu, jangan menghitung kebaikan. Siapapun yang menghitung keburukan, Allah akan jamin tidak mungkin menghilangkan kebaikannya. Lebih banyak hitung keburukan daripada hitung kebaikan. Dan kalau bisa lupakan kebaikan, sebanyak apapun kebaikan yang ibu lakukan, lupakan. Jangan diingat-ingat. Jangan pernah mengingat kebaikan. Karena itu syarat ikhlas adalah ketika dia tidak ingat berapa kebaikan yang dilakukannya. Dan orang yang tidak ikhlas itu adalah orang yang terngiang kebaikannya. Akhirnya dihitung-hitung kebaikannya, akhirnya merasa cukup. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena gini Bu, dulu di zaman Bani Israel ada anak muda tidak pernah melakukan dosa sejak lahir sampai mati. Siapa di antara kita yang bisa melakukannya? Anak muda ini dari mulai lahir sampai mati tidak pernah melakukan dosa Bu. Dia beribadah terus. Ya, tidak pernah sekejap mata pun melakukan dosa. Jadi satu hari anak muda ini diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diletakkan di depan pintu sorga. Belum masuk sorga, tapi diberdirikan di pintu sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada anak muda ini, udkhulul jannah bi rahmati. Masuk kau nak ke dalam sorga, masuklah wahai hambaku ke dalam sorga, bi rahmati, dengan rahmatku. Anak muda ini tak mau. Dia mengatakan, ya Rabb, kalau aku masuk ke dalam sorga dengan rahmatmu, apa bedanya aku dengan para pelaku maksiat itu? Mereka bertobat, kau ampuni, kemudian kau berikan rahmat, kau masukkan mereka ke dalam sorga. Aku kan bukan ahli maksiat. Aku tidak pernah bermaksiat malah. Kenapa aku harus masuk sorga dengan rahmatmu? Maka Allah mengatakan, baik, lalu apa yang kau mau? Maka anak muda ini mengatakan, masukkan aku ke dalam sorga dengan amalanku, bukan dengan rahmat. Baik, kata Allah, hitung amalan. Berapa amalanmu yang sudah kau dapat di dunia? Dihitunglah amalan dia Bu. Dari mulai dia akil balik sampai dia wafat, dihitung pahalanya tuh. Karena dia tidak pernah maksiat masalahnya. Rupanya pahala sebanyak itu yang dia kumpulkan mulai lahir sampai dia wafat tidak sebanding dengan satu nikmat saja yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa itu? Nikmatul basar. Nikmat bisa memandang. Nikmat bisa memandang. Rupanya pahala dia tidak bisa membandingi satu nikmat saja yang Allah anugerahkan berupa nikmatul basar, nikmat bisa memandang. Tapi karena ketakutannya anak muda ini rupanya tidak sebanding dengan satu nikmat Allah, dia pun berteriak, ya Rabb, ampuni aku, masukkan aku ke dalam sorga dengan rahmat-Mu. Tidak jadi dia minta masukkan sorga dengan amalannya, karena tidak sebanding dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akui keburukan kita, kemudian juga mengakui aib pribadi kita. Ini penting, mengakui aib. Karena manusia ini kadang-kadang sibuk dengan aib orang, tidak pernah disibukkan dengan aib diri sendiri. Setiap manusia itu punya aib. Saya, ibu, siapapun pasti punya aib. Tak mungkin tak punya aib. Ya. Karena kita ini punya aib, dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan rahmannya, dengan rahimnya menutup aib kita serapat-rapatnya. Karena di antara nama Allah itu Sitir. Allah itu zat yang maha penutup aib. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup aib kita. Padahal Allah itulah tidak berhajat kepada kita loh Bu. Allah itu tidak berhajat kepada kita. Kita ini miskin, Allah itu kaya. Kita ini bergantung kepada Allah, Allah tidak pernah bergantung kepada kita.
Tetapi walaupun demikian, dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah masih menutup aib kita. Kalau kita berbuat dosa di siang hari, Allah tutup aib kita di malam hari. Kalau kita berbuat dosa di malam hari, Allah tutup pula aib kita di siang hari. Kata ulama, kalau seandainya setiap dosa Bani Adam itu memiliki bau, tentu tidak ada satupun orang yang duduk di samping kita. Kalau setiap kita manusia berbuat dosa, setelah berbuat dosa itu tercium bau dosa, maka saya yakin tidak ada satu manusia yang duduk di samping manusia yang lainnya. Tapi dengan rahmat Allah, Allah menutup, tidak ada dosa yang berbau. Yang melakukan dosa itu yang tahu hanya dia dengan Allah. Lah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita, harusnya kita bersyukur. Karena kemuliaan manusia itu ketika Allah menutup aib manusia lainnya. Jadi kenapa kita mulia, Bu? Kenapa saya masih dihormati Ibu? Kenapa Ibu masih dihormati temannya yang lain? Kenapa coba? Karena aib kita masih ditutup Allah. Kalau aib kita dibongkar Allah, Bu, nggak mungkin Ibu ini undang saya ngaji di sini. Ngapain undang Abu Humairah? Rupanya banyak aibnya itu, nggak pantas dia jadi ustadz tuh. Ngapain dia ngoceh di depan gitu? Kalau Ibu tahu aib saya, nggak mungkin Ibu ngundang saya. Dan kalau saya tahu aib Ibu, saya pun nggak mungkin datang ke sini, Bu. Ya. Tetapi karena Allah tutup aib saya, Allah tutup aib Ibu, Allah tutup aib yang lainnya, akhirnya salinglah manusia menghormati manusia satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah tutup. Sehingga Ibu masih menghormati saya. Sebenarnya Ibu bukan menghormati Abu Humairah, bukan. Tapi Ibu menghormati penutup aib dari Allah, sehingga aibnya Abu Humairah Ibu tidak tahu. Ibu itu sedang menghormati penutup aib yang Allah tutupi kepada saya. Sebagaimana saya hormati Ibu karena yang saya hormati itu penutup aib Allah, sehingga Ibu tidak diketahui aibnya. Itu sebenarnya yang dihormati manusia. Sebab kalau penutup itu Allah buka, tidak ada manusia yang tidak dicela oleh manusia yang lainnya. Maka bersyukur, Bu, Allah Subhanahu wa taala masih menutup aib kita. Maka akui aib kita ini kepada Allah. Kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak kekurangannya, masih banyak maksiatnya. Akui di hadapan Allah. Itulah bentuk tauhid. Ataupun mengakui kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak Allah. Kita ini masih lalai. Kadang-kadang ngaji jam 10 datang pula setengah 11, Bu. Ada yang setengah 11, Bu? Nggak ada, Ustaz, setengah 10. Mana ada, saya jam 10 sudah di sini loh. Ada lalai kita ini. Jelas-jelas tuh jadwalnya jam 10, datangnya setengah 11. Kenapa, Bu? Kok setengah 11 datang? Iyalah, nggak ada hadiahnya. Coba ada hadiahnya. Jam 10 tepat dapat sandal, dapat tas. Bu, nggak diundang orang datang tuh. Nggak usah diumumkan, dari mulut ke mulut saja. Mungkin dari mana penuh, mungkin satu hang ini. Nah, coba saja, Bu, siapa yang ngaji di sini yang tepat jam 10 dapat uang 1 juta. Kira-kira mau datang nggak? Datanglah, Bu. Suami saja nggak segitu ngasihnya kan, Bu. 1 juta pula kan, bisa tambahan belanja tuh. Oke lah pengajian, nggak ada yang maksa. Namanya pengajian itu kan datang berdosa tidak, tapi kan berpahala. Sholat wajib yang jelas-jelas kalau tidak melakukannya berdosa. Tetap saja orang melalai-lalaikannya kan, Bu. Sampai Allah tegur dalam Al-Quran, fawailun lil musallin. Bayangkan orang sholat saja dicelaka-celakakan sama Allah. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena lalai sholatnya. Kita ini masih lalai. Melaksanakan sholat 5 waktu saja belum mampu untuk tepat waktu. Belum mampu untuk khusyuk. Belum mampu untuk tumakninah. Cenderung tergesa-gesa. Kadang-kadang entah apa yang dibaca, yang penting sholat, entah diterima atau tidak. Kadang-kadang ya, kita ini masih lalai. Lalai berzikir, lalai baca Quran, lalai berbuat baik ibu kepada suami, kepada orang tua, kepada kerabat. Kita ini masih lalai.
Masih lalai, akui kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita sudah sudah banyak tabungan. Dari mana? Kita ini makhluk yang lalai. Termasuk juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, mengakui juga kezaliman di dalam interaksi antar sesama kita. Kita ini tidak sadar, Bu, kita sedang mendolimi orang, kita tidak sadar. Kadang-kadang kita belum mampulah untuk menjahit lisan ini. Karena kalau datang ke tukang jahit hanya untuk pakaian saja, belum ada penjahit lisan tuh. Coba kalau ada penjahit lisan, Bu, kan enak. Ya datang, tolong jahit lisan saya, kasih resleting. Jadi kalau mau bicara baru dibuka resletingnya. Lah karena lisan kita ini kadang-kadang tidak, ya namanya lidah tak bertulang ya bahasanya. Kadang ngomong seenaknya saja tuh. Mungkin bahasa kasarnya mulut ember ke mulut jolang itu bahasanya. Antar dua itulah. Kalau yang lebih parah lagi mulut sumur itu Ustaz katanya. Lebih dalam lagi kalau ngomong tuh, nyakiti orang. Itu kan kezaliman yang kadang-kadang kita tidak sadar. Entah dengan tangan kita menulis status, entah dengan lisan kita saat ngobrol kemudian berbincang, entah saat kumpul-kumpul dengan kawan, saat arisan, saat ketemu, saat bermajelis dan begitu seterusnya. Kadang-kadang kita tidak sadar lisan kita mendolimi orang. Makanya kenapa ada doa kafaratul majlis itu, Bu? Supaya ketika ibu ngobrol gitu ya, entah 2-3 orang, mungkin kawannya tersinggung, kita tidak tahu. Makanya di sana ada doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena saya sudah tutup dengan kafaratul majlis, ya selesai pula kajian kita ya. Jadi intinya bahwa perlu kafaratul majlis itu. Jangan lupa baca. Walaupun hanya berdua ngomong kafaratul majlis, bertiga walaupun hanya duduk di warung baca doa kafaratul majlis. Jangan pula kawannya mengatakan, kita kan nggak lagi ngaji, ngapain baca kafaratul majlis? Disangka kafaratul majlis itu ketika ngaji saja. Karena kebiasaan ustaz baca itu habis ngaji itu. Ya. Tidak, kafaratul itu artinya untuk mengkafarahi majlis itu ya majlis. Ya majlis itu ya berkumpul, 2 orang, 3 orang, 4 orang disebut majlis juga tuh. Itu kadang-kadang kita ini tidak mengakui kezaliman kita sesama kita, atau mengambil hak orang. Betapa banyak orang-orang yang mengambil hak orang dalam dunia perniagaan, bisnis, perdagangan dengan cara menipu yang penting untung, ya kan? Dengan cara berdusta yang penting untung. Dengan cara menyebar hoax yang penting untung. Itu ngambil hak orang, zalim itu. Zalim, kezaliman kan umum. Ya, bisa zalim kepada Allah, bisa zalim kepada sesama hamba, bisa zalim kepada diri sendiri, tidak berikan haknya kepada diri sendiri untuk kesehatan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akui kita ini makhluk yang banyak melakukan kezaliman. Akui itu. Kan itu bentuk daripada tauhid. Jangan merasa benar sendiri. Kemudian di sini kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, setelah kita mengakui kezaliman kita dalam interaksi antara sesama, sehingga apabila Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar bahwa hukuman itu semata-mata karena keadilan. Bu, kalau seandainya Allah takdirkan, Allah berikan hukuman kita di dunia dengan cara banyaknya musibah yang menimpa ibu. Entah ibu diuji kesehatannya, entah ibu diuji ekonominya, entah ibu diuji dengan keluarganya. Itu kan bagian daripada hukuman tuh. Hukuman-hukuman seperti itu jangan ibu sangka itu azab dari Allah Subhanahu wa taala karena kebencian Allah kepada kita. Tidak. Terkadang apabila Allah mencintai hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia supaya di akhirat tidak diulang lagi. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan 'ajjala lahu 'uqubatahu fid dunya. Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah dahulukan hukumannya di dunia.
supaya di akhirat tidak dihukum lagi. Tetapi kalau Allah benci kepada seorang hamba, kata Rasul, sengaja di dunia dienakkan hidupnya, nggak ada masalah dengan kesehatannya, nggak ada masalah dengan bisnisnya, nggak ada masalah dengan usahanya, nggak ada masalah dengan keluarganya, tapi sebagai istidraj saja, nanti pada hari kiamat Allah akan azab seazab-azabnya. Ya kan? Jadi kalau kita memang diuji oleh Allah, jangan-jangan hukuman yang disegerakan Allah kepada kita, beruntung. Makanya ini adalah sebuah keadilan. Allah hendak berbuat adil kepada kita. Sengaja Allah kirim hukuman di dunia untuk tidak diulang di akhirat. Itu kan adil, Bu, bagi seorang mukmin yang beriman. Karena memang bagi seorang yang beriman itu, sorga itu adalah hakikat kebahagiaan, sementara dunia itu sijnul mukmin. Dia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata mu'alif, sementara apabila Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosa tersebut, maka ia menyadari bahwa itu semata-mata karena karunia-Nya. Kita ini berjalan dari dua kata, adlullah wa rahmatuhu, di antara keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hukum kita di dunia, itu karena keadilannya. Tapi kalau Allah tidak menghukum kita di dunia, maka boleh jadi itu rahmatnya. Di akhirat, kalau Allah memasukkan manusia ke dalam neraka, itu karena keadilannya. Tapi kalau Allah masukkan orang ke dalam sorga, itu karena rahmatnya, bukan semata-mata amalnya. Itulah bedanya keadilan di dunia dengan keadilan di akhirat. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, orang itu harus menyadari bahwa kebaikan yang diperbuatnya semata-mata karunia. Jadi kalau ibu melangkah ke tempat ini bisa ngaji kan? Saudara kita tidak bisa ngaji. Ibu bisa bangun malam kemudian sholat malam. Ibu bisa puasa Senin Kemis kemudian berpuasa Senin Kemis. Ibu bisa berzikir dan baca Quran. Ingat, ibu bisa ini, bisa itu dalam beribadah, itu semua karena kebaikan Allah. Karena begini, Bu. Ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai ibu, kalau Allah mencintai ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan lisan, badan dan hati ibu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah cinta kepada ibu adalah Allah gerakkan lisan ibu, Allah gerakkan hati ibu, Allah gerakkan badan ibu untuk beribadah dan mengingat Allah. Tapi kalau Allah benci kepada ibu, kalau Allah benci kepada ibu, maka Allah buat ibu lupa kepada Allah. Allah buat ibu lupa lisannya, hatinya dan badannya untuk bergerak mengingat Allah. Bersyukurlah, Bu, kalau ibu masih datang ke pengajian, masih bisa sholat malam, masih bisa sholat duha, masih bisa zikir, bisa baca Quran. Itu tanda Allah masih sayang dengan kita. Karena kita masih diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karunia dan kebaikan Allah. Kita masih disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Imam Ibnul Qayyim, orang itu juga menyadari bahwa kebaikan yang diperbuatnya semata-mata adalah karunia dan sedekah yang dianugerahkan Allah kepada kita. Allah masih berikan sedekah dan anugerahnya sehingga kita masih bisa beramal soleh. Ya. Kemudian jika Allah menerima amalannya, maka yang demikian itu termasuk karunia dan sedekah dia juga. Jadi kenapa kita bisa beramal? Itu karena pertolongan Allah. Kenapa kita bisa masuk surga? Itu karena rahmat dari Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, tentu Allah tidak akan berikan rahmat kepada kita. Tapi ketika Allah mampu menolong kita sehingga kita mudah beribadah, maka Allah berikan rahmat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian sedangkan apabila Allah menolaknya, ia menganggap kualitas amal itu memang belum patut ditujukan kepadanya. Inilah orang tawadhu. Kalau seandainya kita masih juga belum ada ketenangan, kita coba lagi beribadah, kita coba lagi mendekatkan diri kepada Allah, coba lagi terus sampai betul-betul dapat kebahagiaan. Mungkin kita masih belum layak. Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya masih ngontrak, ya. Pengenlah punya rumah kayak si kawan itu, tapi tak kunjung-kunjung punya rumah, masih ngontrak saja.
Maka ibu katakan, mungkin saya belum layak mendapatkan rumah. Kan enak, Bu. Ya. Nengok kawannya pakai tas bagus, pakai sandal bermerek, pakai baju, cadar banana, apa namanya tuh. Ya. Ya Allah, aku juga pengen kayak dia. Ya. Tapi suami juga ngasih uang, tak bisa ditabung-tabung sikit, 2.000 pun tak bisa nabung. Yang ada tekor. Maka ibu katakan, ya mungkin saya belum layak dapat itu. Kan tenang, Bu. Ya. Kalau ibu mengadu kepada Allah, saya belum layak dapat itu, saya belum layak dapat ini, tenang hati ini, Bu. Kalau itu perasaannya kan, mungkin saya belum layak, mungkin saya kurang ini, kurang itu, atau mungkin Allah berkehendak lain. Wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kita anggap jelek itu baik pula bagi Allah. Mungkin kalau seandainya kita jadi kaya, makin kufur pula lala saya. Kalau saya jadi kaya kayak dia, punya mobil, punya rumah, mungkin tak pernah lagi lah singgah di pengajian. Mungkin nasi kuliner ke Barelang aja tiap hari tuh. Ya, boleh jadi seperti itu. Alhamdulillah lah saya tidak punya ini, punya itu, sehingga saya tidak banyak maksiat, tidak banyak jalan, masih bisa lah datang ke sini ngaji, gitu maksudnya. Ya, jadi perasaan-perasaan seperti ini kalau kita tanamkan, Bu, enteng hidup ini, bahagia. Mungkin saya belum layak, belum pantas, ya. Belum pantas. Nanti kalau sudah waktunya mungkin Allah juga akan kasih. Enak, Bu. Nah, itu kalau memang punya perasaan seperti itu. Tapi kebanyakan manusia itu kadang-kadang tasahud itu yang tak tahan. Kenapa sih kok dikasih itu, ya Allah, kenapa saya tidak? Ya. Ada apa dengan saya ini? Salah apa saya, Allah? Dia sholat duha, saya pun sholat duha kok. Dia sholat malam, saya lebih rajin lagi. Kenapa kau berikan dia lebih, aku pun tidak? Itu yang bahaya tuh. Ya, kalau orang sudah membanding-bandingkan ibadah, merasa lebih tinggi, kemudian perasaan permintaannya belum dikabulkan, akhirnya dia tasahud, menyalahkan Allah. Kenapa asik dia saja, kenapa saya tidak? Kenapa asik orang itu, kenapa saya tidak? Kenapa orang itu senang, kenapa saya susah? Kenapa anak orang begini kepada anak saya? Itu tidak bisa itu. Kalau orang yang seperti itu hidupnya nggak pernah bahagia, Bu. Tapi orang yang selalu mengatakan, mungkin saya belum layak, belum patut. Ya, kan enak itu bahasa-bahasa seperti itu. Ya, karena apabila orang tersebut melakukan satu perbuatan dosa, hal itu diyakininya sebagai akibat jauhnya dia dari Rabbnya, sehingga dia mengabaikan serta tidak menjaganya lagi. Orang tersebut menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu perwujudan keadaan Allah bagi dirinya, sehingga ia merasa butuh terhadap Rabbnya, dan mereka telah mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya begini, Bu. Jadi ada orang, ya, yang merasa bahwa banyak sekali masalah-masalah yang ditimpakan Allah kepada orang tersebut. Ingat, kegelisahan manusia, kegundahan manusia, kebingungan manusia, stresnya manusia, itu salah satu penyebab terbesarnya adalah dosa. Salah satu penyebab orang stres, orang bingung, itu adalah dosa. Termasuk juga orang malas ibadah. Kenapa saya malas ibadah, sholat 5 waktu ogah-ogahan? Kenapa saya sholat malam susah kali bangun? Kenapa saya sholat duha susah kali mau sholat duha ini? Baca Quran pun tidak, zikir pun susah. Ulama mengatakan bahwa salah satu penyebab orang malas ibadah karena tertutupnya hati. Dan tertutupnya hati itu karena dosa yang melekat dalam badannya. Maka mu'alif rahimahullah ta'ala ingin katakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mulai menutup hati kita, kemudian kita mulai malas beribadah kepada hati-hati, berarti dosa itu sudah mulai merambat pada jiwa kita, sehingga melemahkan semua persediaan kita, dan kita malas dan lemah untuk ibadah. Lawan kalau yang seperti ini, lawan. Ustaz, saya sudah melawan nih, saya setiap maksiat langsung tobat, tapi besok maksiat lagi. Kemudian saya nyesal, tobat lagi, besoknya pula maksiat lagi. Jadi saya ini bukan tobat, Ustaz, tomat itu namanya. Habis tobat kumat. Macam mana nih? Kalau ada orang yang bertobat maksiat, bertobat maksiat, bertobat maksiat, apa enggak bermain-main dengan Allah?
Maka para ulama mengatakan, Bu, kalau kita belum bisa bertobat dengan taubatan nasuh, betul-betul menjauhi dosa, tetap tobat itu kita butuh. Kata ulama, satu, kalau kita berbuat dosa, segera tobat, jangan ditunggu-tunggu, walaupun besok maksiat lagi. Jadi maksiat yang sekarang cepat istighfar. Pamannya ibu nih hari ini ghibah, menggibah saudaranya dengan asyiknya menggibah gitu kan, sampai lupa kiri kanan, maka langsung Bu, astagfirullah, kenapa saya gibah tadi? Enggak apa-apa Bu, hari ini tobat dulu, walaupun besok gibah lagi. Ya, tapi yang gibah hari ini cepat tobat. Jangan kemudian malah sengaja estafet, gibahnya sudah dulu ya, besok kita sambung lagi ya. Nah ini nggak beres nih. Ya. Jadi dosa yang sekarang dilakukan, tobat sekarang. Kalau besok terjerumus lagi ya tobat lagi, besok itu lagi tobat lagi, begitu maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbuat dosa hari ini, entah hari ini kita ghibah, hari ini kita namimah, hari ini kita berbuat zalim, hari ini kita nyakiti orang, hari ini kita mengambil hak orang, hari ini saya begini begitu macam-macam, maka hitung kesalahan yang ibu lakukan hari ini, imbangi dengan perbuatan baik yang jumlahnya sama dengan keburukan yang ibu lakukan. Ibu ini ghibah, langsung ibu berzikir, saya harus zikir subhanallah 100 kali karena saya sudah ghibah tadi pagi. Ya. Oh, saya tadi sudah menghina orang, saya harus istighfar 100 kali untuk imbangi dosa yang menghina orang itu. Jadi kalau bisa satu hari ini berdosa, imbangi juga satu hari dengan pahala Bu, supaya balance. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Karena barang siapa yang mengikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ini yang kedua Bu, yang harus ibu lakukan. Kemudian yang ketiga, yang ibu harus lakukan juga, ibu harus betul-betul taubatan nasuha. Jujurlah ibu taubatnya. Jujur betul-betul, sebenarnya saya tidak mau gibah itu, tapi kok masih terjerumus lagi. Pokoknya saya tidak mau lah, besok kalau bisa janganlah. Nah, jadi betul-betul jujur. Walaupun setelah besok kemudian gibah lagi, ya itu bukan urusan kita. Ya kita tobat lagi. Ya Bu ya. Kemudian juga yang terakhir, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Seberapa besar dosa kita pun, kalau kita membawa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Intinya kata Imam Ibnul Qayyim, hamba yang mampu menunaikan hak-hak Rabbnya akan memandang Rabbnya selalu berbuat baik kepadanya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, pasti dalam hidupnya selalu memandang Allah itu tidak baik kepadanya. Maka kalau dalam hati kita Bu, dalam hati saya, dalam hati ibu, dalam hati siapapun yang mendengarkan kajian ini, mulai buruk sangka dengan Allah, berarti tauhid kita masih dipertanyakan. Kenapa ya Allah, kok hidup saya seperti ini terus ya? Kenapa suami saya jahat terus sama saya? Kenapa anak-anak ini nakal? Kenapa saya tidak seperti dia? Ya Allah, haruskah kau perlakukan saya seperti ini? Mana keadilanmu? Mana kebaikanmu? Ini hati-hati. Kalau dalam hati kita sudah kemudian memandang keburukan dari Allah kepada kita, berarti tauhid kita dipertanyakan. Tapi kalau orang itu qanaah, redha dengan pemberian Allah, sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, dipuji tidak besar kepala, dicela pun sama saja. Diberikan nikmat banyak dia bersyukur, diberikan azab pun ataupun bala dia bersabar. Kalau dia berbuat dosa dia segera istighfar. Semua yang diberikan Allah bagi dia sama saja, dia bersyukur terus, maka berarti dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Itulah hakikat tauhid yang tertanam pada hati kita. Ketika kata Imam Ibnul Qayyim, semua yang Allah lakukan kepada kita itu merupakan kebaikan bagi kita. Inilah inti daripada kajian di pagi hari ini. Wallahu alam.
bisa Bu, afwan kayaknya nggak ada tanya jawab karena hujan. Dan kebetulan saya tadi pinjam mobil orang, jadi saya harus mengembalikan 11:30. Takut tak cukup waktunya. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam.